Kerti. Aku cinta Nabi dan Rasul. Kelas 4 semester 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah sehat ya. Semoga kita semua ada dalam lindungan Allah serta selalu diberikan kesehatan. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Sebelum pembelajaran dimulai, ayo kita rapikan dulu tempat kita belajar, mulai dari bangku, kursi, pakaian, jaket yang harus dilepas, topi yang harus disimpan, agar suasana belajar kita terasa nyaman dan kalian bisa fokus terhadap apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, kita awali dengan berdoa bersama-sama dengan dipimpin oleh salah satu dari kalian yang bersedia untuk memimpin kegiatan berdoa. Ibu persilakan untuk maju ke depan kelas. Alhamdulillah, berdoa sudah dilaksanakan dan ibu mau mengabsen dari kalian satu persatu, barangkali ada yang tidak sekolah pada hari ini. Seperti biasa, sebelum pembelajaran dimulai, kita akan membacakan surat-surat pendek terlebih dahulu, mulai dari surat At-Takasur sampai surat Al-Fajr. Semuanya harus membaca ya, biar kompak. Yuk, bismillah dulu. Pada hari ini kita akan membahas subbab kedua dari Aku Cinta Nabi dan Rasul, yaitu kisah teladan Nabi Musa alaihi salam. Adapun tujuan pembelajarannya yang ibu harapkan yaitu yang pertama, kalian menyatakan setuju tentang kebenaran kisah Nabi Musa alaihi salam. Selanjutnya, menunjukkan sikap berani dan sikap pantang menyerah sebagai implementasi dari pemahaman kisah teladan Nabi Musa alaihi salam. Yang ketiga, menceritakan kisah teladan Nabi Musa alaihi salam. Yang keempat, mengaitkan kisah teladan Nabi Musa alaihi salam di dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, mengimplementasikan kisah Nabi Musa alaihi salam yang perlu diteladani dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam, menyampaikan hasil diskusi tentang kisah keteladanan Nabi Musa alaihi salam. Dan yang terakhir, membuat catatan hasil diskusi kelompok tentang kisah Nabi Musa alaihi salam. Oke, kalian sudah mengerti ya tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, pada materi ini kita akan membahas dua dari kisah teladan Nabi Musa alaihi salam. Yang pertama, Nabi Musa alaihi salam suka menolong, dan yang kedua, kisah Nabi Musa alaihi salam menghadapi Raja Fir'aun. Nabi Musa alaihi salam lahir di zaman Raja Firaun. Di masa itu, Firaun memerintahkan setiap bayi laki-laki yang lahir harus dibunuh karena pengaruh mimpinya. Menurut ahli nujumnya, mimpi Raja Firaun menandakan akan lahir seorang bayi laki-laki dari Bani Israel yang kelak akan membinasakan kekuasaannya. Raja Fir'aun terkenal sombong dan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi Musa alaihi salam dengan menurunkan ilham kepada ibu Musa alaihi salam agar anaknya yaitu Musa alaihi salam dimasukkan ke dalam peti kemudian dihanyutkan ke dalam sungai Nil. Bayi Musa pun diselamatkan oleh seorang wanita bernama Asiyah, yaitu istri Fir'aun. Melihat anak itu, Firaun marah. Akan tetapi, dengan bujuk rayu Asiyah, Firaun luluh hatinya, ia tidak jadi membunuh Musa kecil. Suatu ketika, Musa kecil menangis karena kehausan. Asiyah memerintahkan pengawalnya untuk mencari ibu yang dapat menyusui bayi itu. Maka berdatanganlah wanita-wanita yang ingin menyusui Musa alaihi salam. Namun setiap kali ada wanita yang hendak memberinya susu, bayi Musa alaihi salam tidak mau. Ia tetap menangis. Pada akhirnya datanglah seorang wanita bernama Yukabad. Wanita ini menggendong dan menyusuinya. Seketika itu juga Musa kecil terdiam dan berhenti menangis sampai tertidur nyenyak. Mereka tidak mengetahui ternyata Yukabad adalah ibu Musa sendiri.
Selanjutnya, Asiyah meminta agar Yokabad tinggal di lingkungan istana untuk mengasuh Musa kecil. Yokabad pun bersedia dan dengan senang hati mengasuh anaknya sendiri di lingkungan istana Fir'aun. Nabi Musa alaihi salam suka menolong. Suatu ketika, seorang laki-laki bergegas datang kepada Nabi Musa alaihissalam dan menyuruh Nabi Musa alaihissalam untuk keluar dari suatu kota. Nabi Musa alaihissalam menuruti apa yang diceritakan oleh seorang laki-laki tersebut. Sesampainya di negeri Madian, Nabi Musa alaihissalam menorong 2 orang gadis untuk memberikan minum kepada ternak mereka. Ternyata ayah dari kedua gadis tersebut adalah Nabi Syuaib alaihi salam. Disinilah perjumpaan antara Nabi Syuaib alaihi salam dengan Nabi Musa alaihi salam, dan pada akhirnya Nabi Syuaib alaihi salam menikahkan salah satu putrinya dengan Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam menghadapi Fir'aun. Nabi Musa alaihi salam telah diberi Tuhan mukjizat, yaitu tongkat yang dapat dijadikan ular. Tangan Musa alaihi salam dapat mengeluarkan cahaya dan menjadi pelindung baginya dari ketakutan. Kedua mukjizat inilah yang dijadikan Musa alaihi salam untuk melawan Fir'aun bersama tukang sihirnya. Kedatangan Nabi Musa alaihi salam di Mesir membuat Fir'aun marah dan menuduhnya Musa sebagai tukang sihir yang hendak mengusir Fir'aun dari negeri itu. Fir'aun dan tukang sihirnya tetap saja melawan dan menantang. Akhirnya Musa alaihissalam meladeninya dan berkata, "Kalau begitu, kumpulkan semua tukang sihirmu. Datanglah beramai-ramai, kita berjumpa di suatu tempat." Di hari perjumpaan itu, tukang sihir Fir'aun berkata, "Ya Musa, lemparkanlah tongkatmu terlebih dahulu, atau kami yang akan memulai lebih dahulu." Sahut Musa alaihissalam, "Kamulah lebih dahulu." Lalu tukang sihir Fir'aun melemparkan tali-tali dan tongkat-tongkatnya yang kemudian berubah menjadi ular menjalar mengelilingi Nabi Musa alaihissalam. Di saat demikian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى." Artinya, lalu tukang sihir itu tersungkur dengan bersujud, seraya berkata, "Kami telah percaya kepada Tuhan Harun dan Musa alaihi salam." Quran Surat Toha ayat 70. Nabi Musa alaihi salam mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ia melemparkan tongkatnya. Seketika itu jadilah ular yang besar, merayap sambil memakan ular-ular tukang sihir Fir'aun. Kejadian ini membuat sebagian tukang sihir Fir'aun mengaku kalah dan bersujud kepada Tuhan. Karena melihatnya tukang sihir tersebut telah beriman kepada Nabi Musa alaihissalam, demikian juga istrinya Siti Asiyah, maka Fir'aun bertambah marah dan ganas. Bersama bala tentaranya, dia menyiksa orang-orang yang beriman termasuk istrinya sampai mati. Melihat yang demikian, Nabi Musa alaihissalam dan orang-orang yang beriman mundur dan melarikan diri dari kota Mesir. Fir'aun dan tentaranya terus mengejar Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya sampai ke dekat Laut Merah. Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya kebingungan. Pada saat itulah turun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan agar Musa alaihissalam memukulkan tongkatnya ke permukaan Laut Merah. Tiba-tiba saja laut membelah menjadi 2 bagian. Jalan yang panjang telah terlentang di hadapan mereka. Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya terus berlari mengikuti jalan panjang yang telah terbentang menuju seberang. Di kejauhan, terlihat Fir'aun dan bala tentaranya terus saja mengejar Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya, Nabi Musa alaihissalam sampai di seberang dengan selamat. Sementara Fir'aun dan tentaranya masih berada di pertengahan jalan. Di saat itulah Allah Subhanahu wa taala mengembalikan Laut Merah seperti semula.
Fir'aun dan tentaranya pun ditelan oleh air laut. Demikianlah pembalasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang yang durhaka. Untuk kegiatan penutup, Ibu akan memberikan lembar kerja sebagai tugas evaluasi dan kalian bersama Ibu akan merangkum dan menyimpulkan pembelajaran hari ini secara berkelompok. Sekarang kita sudah berada di penghujung kegiatan pembelajaran. Apa yang sudah disampaikan oleh Ibu mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kalian. Bagaimana implementasi sikap dari kisah teladan Nabi Musa alaihi salam kalian dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ingat, tugas yang sudah Ibu berikan kepada kalian harus dikerjakan. Tidak lupa kalian harus tetap berdoa kepada Allah, sholat jangan telat, kemudian tetap berbakti kepada orang tua, dan kalian harus saling tolong-menolong serta mempunyai sikap berani. Ya, untuk menutup kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Membaca surat Al-Fatihah dimulai. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.